Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan sebagian daripada pertanyaan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami ingin menyerahkan waktu berikut ini ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh mohon kiranya Tuhan menolong setiap kami sehingga kami boleh dapat mengerti lebih kasih Tuhan kepada kami. Kami ingin serahkan ya Tuhan berikut ini ke dalam tangan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca satu ayat Alkitab. Satu buah ayat yang terkenal mungkin buat kita ya. Dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu pernah melihat misalnya di televisi ya, pada waktu itu masuk ke dalam news mereka, ke dalam berita mereka, yang melukiskan seorang anak remaja, begitu, seorang anak remaja. Mereka itu sedang menerima vaksinasi. Ya, sedang menerima vaksinasi. Tapi kemudian si ibu ini mungkin ya ini adalah vaksinasi yang pertama mungkin. Jadi si ibu itu merasa bahwa ini satu peristiwa yang luar biasa lah begitu ya. Jadi sang ibu itu memfoto waktu anaknya disuntik itu, ya. Tapi pada waktu dia foto, lalu kemudian dia pulang ke rumah dan dia lihat foto yang dia ambil waktu anaknya disuntik itu, ternyata suntikan daripada anaknya itu kosong. Jadi suntikan itu jadi hitamnya itu, karetnya itu sebenarnya tidak ditarik untuk menunjukkan bahwa dia menarik cairan, tapi dia sudah ada di ujung, begitu, sehingga tidak ada apa-apa yang dimasukkan, begitu kan? Nah, jadi lalu kemudian dia viralkan, begitu. Ibu ini juga tidak terlalu bermaksud jahat sih, ya, tapi dia cuma viralkan bahwa penyuntikan daripada anaknya itu ternyata dengan suntikan kosong, begitu kan? Nah, dengan cepat sekali video itu kemudian menyebar, begitu. Lalu kemudian akhirnya sampai kemudian masuk laporan ke polisi, lalu kemudian juga atau diperhatikan oleh polisi, lalu kemudian juga ya pokoknya video itu menjadi sangat viral ya, sampai televisi juga wah selama ini beredar viral video dengan suntikan kosong, begitu kan? Nah, pihak panitia pada waktu itu vaksinasi itu diadakan di IPK Pluit, ya, IPK Pluit. Mungkin Bapak Ibu juga mengetahui kasusnya. Terus lalu kemudian suster yang menyuntik itu dipanggil. Ya, sengaja dipanggil malam-malam, begitu kan? Ya, jadi mungkin siangnya penyuntikannya, lalu kemudian viral, tapi malam itu ceritanya si suster itu dipanggil oleh polisi, gitu ya. Ya, lalu kemudian penanggung jawab itu langsung hubungi teman saya, dia bilang dia dipanggil oleh polisi malam itu, ya. Lalu kemudian teman saya bilang,
jangan ikutlah, jangan ikut begitu ya. Itu dipanggil malam-malam itu maksudnya untuk apa begitu kan? Untuk interogasi gitu ya. Kalau dia interogasi malam-malam gitu, sebenarnya dia mau apa? Dia mau supaya malam itu orang itu sebenarnya ada langsung di Polres begitu kan? Jadi udah datang besok aja, udah jam 10 malam kok langsung datang begitu ya. Nah, jadi penanggung jawab lapangan daripada vaksinasi itu dan suster itu kemudian besok datang madep ke Polres ya. Nah di Polres itu jadinya ceritanya suster itu dituduh dengan menyuntik suntikan kosong, tetapi maksud daripada suntikan kosong itu adalah untuk menjual vaksinasi. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan dalam soal law, soal hukum. Jadi begini, polisi menangkap suster kan, menangkap suster atas dugaan kasus ya, kasus itu ada dugaannya ya, dugaan itu adalah untuk apa dia menyuntik pasien ini dengan suntikan yang kosong, begitu. Ya, lalu karena sudah banyak kasus sebelum-sebelumnya, maka dianggap bahwa si suster ini menyuntik kosong untuk kemudian nanti vaksin yang tersisa itu kemudian bisa dia pakai lagi untuk orang lain, tapi dengan bayaran, begitu ya, dengan bayaran, begitu kan. Jadi dipaksa dipaksa suster itu mengaku. Nah, jadi gini, Bapak Ibu sekalian, bahwa segala sesuatu kemudian harus ditemukan motif daripada sesuatu itu. Ya, kejahatan kayak apa kayak begitu misalnya, selalu polisi itu pasti menghendaki motif. Jadi suster ini menyuntik dengan suntikan kosong. Nah, tetapi kemudian motifnya apa? Nah, lalu suster itu sepanjang hari dari pagi sampai sore, dan suster itu sempat bermalam di Polres, begitu kan? Ya, lalu kemudian dipaksa untuk mengaku bahwa dia melakukan suntikan kosong untuk menjual vaksin itu. Ya, jadi motivasi suster di dalam suntikan kosong itu adalah untuk menjual, motivasi ekonomi, begitu kan? Nah, tetapi segala perbuatan, segala case, segala kasus itu pasti ditemukan motif. Mesti dicari motifnya. Kalau tidak dapat motif, kalau tidak dapat membuktikan motivasinya itu, maka kemudian kasus itu gugur. Itu di dalam perkara hukum, ya. Jadi kita membutuhkan motif untuk membuktikan bahwa kasus itu adalah satu kasus yang benar, begitu, ya. Nah, suster ini bekerja di satu rumah sakit, ya, rumah sakit yang bersangkutan langsung begitu suster itu tangkap menghilangkan, ya, menghilangkan tanggung jawabnya dengan menyatakan bahwa suster ini dengan ini kami berhentikan. Wah, kasihan sekali. Suster ini baru punya anak 8 bulan, begitu kan? Lalu dia bekerja kan di rumah sakit, lalu kemudian ditambahkan lagi dengan tugas di sentra vaksinasi ini, ya. Jadi tentu mungkin saja si suster itu dalam keadaan lelah, dan kalau menurut pengawas lapangan bahwa suntikan kosong sama suntikan isi itu ditaruh di dalam satu meja. Jadi mungkin dia tidak lihat lagi, main ambil, main suntik. Ternyata yang dia ambil suntikan kosong, bukan yang suntikan yang sudah diisi, yang sudah dikerjakan oleh teman-teman sebelumnya. Begitu kan? Nah, jadi teman saya itu minta kepada suster, pokoknya kan kamu
tidak melakukan untuk hal itu. Jadi pokoknya sampai apapun kamu tidak bisa mengaku bahwa kamu itu melakukan untuk mencari duit, ya. Pokoknya itu adalah kealpaan, sudah begitu kan? Nah, begitu. Nah, sampai malam suster itu kemudian ditahan, yang lain pengawas lapangan apa segala boleh pulang, begitu kan? Ya, suster ini ditahan 1 malam, ya. Lalu kemudian di sentra vaksinasi itu kemudian tentu harus membela dong suster itu, dia tidak bermaksud untuk menjual atau perkara kriminal, begitu kan? Lalu disediakan pengacara dan sebagainya. Langsung kemudian oleh polisi ternyata ditarik kembali kasusnya. Sebab kenapa? Motivasinya tidak terbukti. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu lihat sebuah kasus, ya, sebuah kasus itu harus ada pembuktian dari motivasi. Begitu kan? Ya. Nah, sekarang begini. Tema kita pada hari ini adalah betulkah corona bukti kasih Allah? Sebenarnya sih jawabannya langsung, betulkah corona bukti kasih Allah? Ya tentu tidak. Corona masa buktinya kasih Allah? Corona itu bukannya bukti daripada kasih Allah, tapi merupakan satu bukti secara sederhana adalah keberadaan dosa di dalam dunia. Sebenarnya langsung menunjukkan hal itu. Begitu ya. Jadi betulkah corona bukti kasih Allah? Ya, tidak. Yang menjadi bukti itu daripada corona adalah dunia ini adalah dunia yang berdosa. Begitu. Sederhana sebenarnya. Ya. Tapi oke, sekarang kita begini. Ini ada pertanyaan. Betulkah corona bukti kasih Allah? Begitu kan? Nah, sama dengan kasus hukum kan? Kita mempertanyakan justru motif daripada pertanyaan ini. Kita bertanya, ya, kenapa muncul pertanyaan ini? Apa motifnya? Begitu kan? Kenapa muncul pertanyaan ini? Ya, apa justru yang kita pertanyakan adalah bukan jawaban, tetapi motif daripada pertanyaan. Sama seperti sebuah kasus hukum, kita harus mendapatkan motif dulu, begitu kan? Dan di dalam pertanyaan ini pasti terdapat motif. Kamu itu mempertanyakan begini, ini maksudnya apa? Apa sebabnya? Apa di belakang daripada pertanyaan kamu itu? Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya, motif daripada pertanyaan itu. Pertanyaan itu sebenarnya mempunyai tentu asumsi kan. Kenapa dia pertanyakan kasih Allah? Kenapa dia pertanyakan kasih Allah? Dan menghubungkannya dengan corona. Kenapa kasih Allah diperhadapkan dengan corona? Seolah-olah corona itu justru sebagai sebuah penghinaan terhadap kasih Allah. Seolah-olah sebagai ejekan terhadap kasih Allah. Mana Allah mengasihi? Buktinya ada corona, orang mati semua. Banyak orang. Bisa ada anak yang papa mamanya mati. Begitu kan? Sehingga mereka jadi yatim piatu dalam waktu 2 hari. Langsung jadi yatim piatu. Ya, untung masih ada saudara barangkali yang masih bisa memelihara mereka. Tapi ada orang yang menjadi yatim piatu, tidak ada yang memelihara dan tidak tahu bagaimana itu masa depan daripada mereka. Begitu kan? Maka dipertanyakan, apakah corona itu bukti kasih Allah? Begitu kan? Sebenarnya kan menyindir kasih Allah kan? Nah, sekarang Bapak Ibu lihat motivasi daripada pertanyaan itu, ya. Apa sih yang menjadi asumsi atau motivasi daripada pertanyaan itu? Nah, jadi begini. Secara silogisme, ya, secara logika kita membuatnya begini, ya.
kalau Allah mengasihi, seharusnya nggak ada corona dong. Begitu kan? Kalau Allah mengasihi, tentu tidak ada yang buruk-buruk dong. Begitu kan? Nah, jadi kalau Allah mengasihi, seharusnya tidak ada corona. Tetapi ada corona, maka Allah tidak kasih. Kalau saya terjemahkan ya di dalam misalnya Bapak Ibu belajar logika, misalnya ya begini, dalam perumusannya begini. If P ya, kalau Allah mengasihi P, maka Y. If P, then Y. Begitu kan ya? Kalau P, maka misalnya jadi Y, begitu kan? Then Y, begitu kan? Sekarang ternyata P, begitu kan? Maka di dalam logika then Y, misalnya begitu ya. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam kita punya ini, kalau Allah mengasihi, tidak ada corona. Tidak ada corona. Kenapa orang jadi menderita? Kenapa orang jadi seperti disiksa? Kenapa jadi orang menghadapi kesulitan-kesulitan? Begitu kan? Ya. Jadi FP dan Y misalnya. FP dan Q misalnya. Boleh juga ya. P maka dan Q. Begitu kan? Jadi kalau Allah mengasihi, tidak ada corona. Ada corona, maka Tuhan tidak mengasihi. Logika kan jalannya begitu kan? Nah, jadi itulah yang menjadi motivasi di belakang pertanyaan itu. Kalau Allah adalah Allah yang mengasihi, kenapa ada penderitaan dalam dunia ini? Kenapa ada kesulitan? Kenapa ada kesusahan? Kenapa ada ini? Kenapa ada itu? Kalau Tuhan yang mengasihi, bukankah dia akan memberikan sesuatu yang baik bagi kita? Kenapa dia memberikan sesuatu yang buruk kepada kita? Begitu kan? Nah, ada asumsi lagi juga selain daripada itu di balik pertanyaan tersebut, ya, yaitu di balik argumen ini ada asumsi begini. Kalau Allah adalah Allah yang mengasihi, seharusnya saya baik-baik dong. Begitu kan? Kita misalnya kalau punya papa, begitu kan, baik, maka kita ya baik-baik dong. Masa kita dihajarin melulu sama papa, begitu kan? Nah, jadi misalnya kita berasumsinya kalau Allah mengasihi kita, maka seharusnya saya baik-baik. Saya tidak baik, kena corona. Saya tidak baik, kena corona. Maka Allah tidak kasih. Begitu kan? Itu adalah pertanyaan yang berada di balik, itu adalah motivasi yang berada di balik pertanyaan kita ini. Ya, betulkah corona Allah adalah bukti kasih Allah? Begitu kan? Jadi yang persoalan kita lihat langsung bahwa motivasi daripada pertanyaan ini adalah egois. Kesenangan saya. Ya, welfare-nya saya, well-being-nya saya. Begitu kan? Dan karena saya punya well-being itu terganggu, maka kemudian saya juga meragukan kasih Allah. Begitu. Ya, itu ada di dalam pertanyaan itu. Jadi sebenarnya ada asumsi dan ada motif yang seperti demikian. Begitu kan? Nah, jadi mereka-mereka yang kena COVID tentu bilang Allah itu tidak baik. Ya, tapi kalau kita pikir-pikir, kalau yang tidak kena COVID, ya saya mujur sekali bahwa meskipun usia sudah lanjut, begitu kan, dan lebih mudah terpapar kan, misalnya dulu waktu PPKM terbatas terbukanya, yang boleh masuk itu ke dalam mall itu harus di bawah 70, begitu kan, harus di bawah. Jadi kenapa? Karena orang tua dan anak-anak itu lebih mudah terpapar virus corona. Maka
anak-anak dan orang tua itu tidak diizinkan masuk mal karena mereka mempunyai risiko yang lebih begitu. Nah, saya puji Tuhan dong bahwa saya meskipun sudah lanjut begitu, tapi saya tidak kena corona. Saya tidak kena corona. Nah, bagi saya tidak kena corona Allah baik. Kalau orang yang kena corona bilang Allah tidak baik, begitu kan? Bagaimana dalam situasi yang sama itu Allah itu bisa baik sekaligus tidak baik? Kalau dia kenain orang corona, Allah tidak baik. Kalau Allah tidak kenakan corona, maka Allah baik, begitu kan? Nah, jadi dengan jelas sekali kita melihat bahwa di dalam motivasi, dalam asumsi yang mereka ajukan itu adalah egois, ya. Manusia pokoknya mau enaknya aja, mau sesuatu yang enak. Dalam dunia ini kita mau lancar, kita mau ekonomi baik, kita mau kesehatan baik, ya, dan segala sesuatunya adalah baik bagi kita, begitu kan? Nah, kelihatan kan egoisme daripada kita kan? Kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri tanpa memikirkan kepentingan Allah, begitu. Kita hanya memikirkan nama kita sendiri tanpa memperhatikan, tanpa mempunyai kesungguhan akan nama daripada Allah, begitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan, kita bandingkan antara motivasi ya pertanyaan tadi begitu dengan apa yang dikemukakan oleh Alkitab, ya. Motivasi pertanyaan itu adalah egois, maunya sesuatu yang baik, begitu kan, ya. Tapi sekarang apa yang disodorkan oleh firman Tuhan? Nah, firman Tuhan itu mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 adalah God so loved the world. Tuhan mengasihi dunia ini. Sangat mengasihi dunia ini. God so loved the world. Kalau kita orang Kristen ya. Kalau kita ini orang Kristen. Lalu kemudian Alkitab mengatakan God so loved the world. Tapi kita sibuk mencari jawaban untuk membuktikan kasih Allah. Ya, membuktikan kasih Allah. Supaya kasih Allah terbukti sehingga orang-orang ateis itu tidak dapat berdalih. Oh, tidak bisa. Tuhan kita itu ya hanya bisa diterima dengan iman. Anda perhatikan kembali kan? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Ya, apakah apologetika dapat membuktikan kasih Allah? No. Ya, pembujuk-pembujuk ada. Tapi Bapak Ibu tuh harus percaya pada Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa God so loved the world. Tinggal Bapak Ibu tuh percaya atau tidak, menerima atau tidak. Cuma itu. Kita tidak dapat memenangkan orang memang dengan apologetika. Memang tidak bisa. Ya, kita harus membuktikannya dengan apa? Dengan iman. Dengan iman. Dan Tuhan juga mengatakan, barang siapa percaya, bukan barang siapa dapat menjawab argumen keraguan tentang kasih Allah. Begitu kan? Dia akan mendapatkan hidup yang kekal. No. Hidup yang kekal itu kita dapatkan adalah hasil daripada kita percaya. Kita percaya apa? Kita percaya yang Alkitab katakan. That God so loved the world. Ya. Jadi untuk kontra daripada pertanyaan itu,
menurut Alkitab adalah begini. Kamu percaya nggak? Allah adalah Allah yang mengasihi kita. Buktinya apa? Nah, iman Kristen juga bukan iman yang membuta, bukan? Tentu juga ada alasannya. Tahu dari mana? Tahu dari mana kasih Allah? Nah, Allah berikan satu pembuktian kepada dunia ini adalah dia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dia malah memberikan anaknya sendiri. Bapak Ibu yang punya anak bisa merasakan kan? Apa tuh rasanya sayang anak. Tapi ini Allah memberikan anaknya sendiri yang tunggal satu-satunya. Tidak punya lagi. Satu-satunya. Anaknya yang tunggal. Agar kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, bahkan apakah Allah itu berbaik kepada kita dengan persyaratan? Kalau kamu baik, Tuhan nanti sayang kamu ya. Nanti Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Gitu. Tidak. Ya, di dalam Roma 5 pasal yang ke-8 ada Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan sedang kita baik loh. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Begitu kan? Ya, maka Tuhan telah mengasihi kita. Nah, Roma 5 ayat 10. Karena kita masih seteru, masih berlawanan, masih bertentangan, masih bermusuhan dengan Tuhan. Tuhan udah mengasihi kita. Dan memberikan Yesus Kristus pada waktu kita, sekalipun kita belum datang kepada Dia. Sekalipun kita mau mati. Nah, jadi kita sekarang pilih, saudara. Ya, kita itu pilih. Ada yang mencurigai Tuhan, ya, dengan menunjukkan bukti bahwa corona itu jelas menunjukkan bahwa Allah, apakah Allah itu mengasihi kita dengan alasan memberikan virus corona kepada kita dalam dunia ini. Loh, dunia ini adalah dunia yang jatuh dalam dosa. Sampai kapanpun ada gunung berapi, ada banjir, ada apa segala, ada penyakit dari dulu sampai sekarang. Ya, pada waktu nanti kita di surga baru kita semua dibebaskan karena akan hal itu. Ya, jadi apakah corona membuktikan kasih Allah? Jelas tidak. Itu hanya membuktikan dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Dunia adalah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan di dalam pemulihannya nanti kita akan dipulihkan semua di dalam dunia baru. Dengan bumi baru dan langit baru. Nah, tapi satu hal yang dikemukakan Alkitab adalah bahwa God so loved the world. Tuhan mengasihi semua isi dunia ini. Sehingga barang siapa yang mau datang kepada Dia, mau percaya kepada Dia, mau menerima Dia, maka akan dikaruniakan hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah hidup bersama dengan Tuhan. Bukan sekedar keselamatan aja ya. Orang Injili kebanyakan cuma mentafsirkan ayat 3:16 ini sebagai sebuah jaminan keselamatan, begitu ya. Tapi sebenarnya kalau Anda meneliti Injil Yohanes, hidup yang kekal itulah kehidupan bersama dengan Kristus. Bisa dilihat dalam Yohanes 17 ayat 3, begitu kan? Nah, jadi kita melihat argumen egois dengan argumen Alkitab. Nah, Tuhan memang selalu memperhadapkan kita dengan ini. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang sempit, ada jalan yang lebar. Anda mau pilih mana? Nah, misalnya Anda mau senang-senang. Anda bilang Tuhan tidak mengasihi. Anda mau jalan yang sempit. Maka meskipun ada corona,
Anda tetap dapat melihat kasih Allah kepada kita melalui kayu salib, melalui the suffering of a God the Son, daripada itu Allah anak, dalam penderitaan Allah anak, disitulah kasih Allah terbukti kepada kita dan kepada dunia. Anda mau percaya yang mana? Kasih yang dibuktikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, atau motivasi egoisme di dalam pertanyaan untuk meragukan kasih Allah? Mari kita berdoa. Apakah Anda meragukan kasih Allah? Bila sesuatu terjadi di dalam kehidupan Anda, entah corona, entah apa, sesuatu yang Anda tidak inginkan terjadi dalam hidup, tapi Anda melewatinya. Ataukah Anda betul-betul yakin pada firman Tuhan yang mengatakan, "For God so loved the world," karena Tuhan mengasihi dunia ini, dikaruniakannya anak-Nya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Yang mana Anda pilih? Silahkan Anda menjawab di dalam doa pribadi masing-masing. Anda boleh katakan kepada Tuhan, Bapa dalam surga, ajar kami sebagai anak-anak-Mu yang dikaruniakan untuk menerima Engkau, untuk percaya kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk mensyukuri dan kuatkan iman kami ya Tuhan, sehingga jangan pernah kami meragukan kasih Tuhan kepada kami. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta.